Halo semuanya, perkenalkan nama saya Androni Sutanto dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Six Sigma Filosofi. Sigma merupakan abjad Yunani yang menjadi simbol statistik dari standar deviasi. Sedangkan angka 6 merupakan jumlah sigma yang diukur dalam sebuah proses. Artinya bahwa hanya ada 3,4 produk cacat yang dihasilkan dalam 1 juta unit produk yang diproduksi. Seperti dilihat pada gambar di samping, bahwa untuk nilai 2 sigma itu menghasilkan 308.537 produk cacat. Sedangkan untuk 6 sigma hanya menghasilkan 3,4 produk cacat. Konsep Six Sigma. Salah satu konsep dari Six Sigma adalah cost of quality, di mana cost of quality ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah prevention cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Seperti contohnya biaya pemilihan supplier, biaya maintenance mesin, biaya training karyawan, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah inspection cost, yaitu biaya yang timbul ketika melakukan pengecekan produk. Seperti contohnya adalah biaya untuk melakukan audit, biaya untuk melakukan pengujian, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah failure cost, di mana failure cost terdiri dari 2, yaitu internal dan eksternal. Untuk failure cost internal merupakan biaya yang timbul akibat kerusakan ketika masih dalam lantai produksi. Seperti contohnya adalah biaya rework, biaya pengerjaan ulang, dan lain sebagainya. Untuk eksternal adalah biaya akibat jeleknya produk ketika produk sudah dipasarkan. Contoh dari biaya failure cost untuk eksternal ini adalah biaya ganti rugi kepada pelanggan. Lalu konsep kedua dari Six Sigma adalah keputusan berdasarkan fakta dan data. Jadi di dalam Six Sigma, setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan fakta dan data, bukan merupakan opini atau keinginan seorang semata. Lalu konsep ketiga dari Six Sigma adalah bahwa Six Sigma merupakan matriks atau ukuran, di mana Six Sigma harus dapat diukur menggunakan berbagai macam metode pengukuran, seperti TPMO, TPU, DPO, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan utama dari Six Sigma. Tujuan dari Six Sigma adalah memperbaiki kemampuan proses. Dari kemampuan proses yang telah diperbaiki ini nantinya akan menyebabkan berkurangnya biaya atau cost, meningkatnya kepuasan pelanggan, dan akan meningkatkan keuntungan dari perusahaan. Lalu konsep yang digunakan dalam Six Sigma adalah konsep DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, and Control, di mana define merupakan tahap untuk mengidentifikasi sebuah proses yang membutuhkan perbaikan. Jadi dari segala proses yang ada itu dilakukan identifikasi proses mana yang sebaiknya diperbaiki terlebih dahulu berdasarkan CTQ atau Critical to Quality yang diinginkan oleh pelanggan. Lalu pada tahap measure merupakan tahap di mana dilakukan pengukuran kemampuan proses saat ini. Jadi dari proses yang telah diidentifikasi pada tahap define, kita melakukan pengukuran seberapa baik proses yang telah dilakukan saat ini. Lalu tahapan ketiga yaitu analyze. Dari hasil yang didapat dari measure, kemudian dilakukan analisa mengenai proses yang ada menggunakan berbagai tools yang ada dalam statistika maupun tools yang ada dalam quality control. Lalu untuk tahap keempat adalah tahap improve, di mana pada tahap ini dilakukan pemilihan proses. Dari sekian banyak proses yang telah dianalisa, dipilih proses mana yang sebaiknya harus diperbaiki lebih dahulu. Lalu tahap terakhir dalam the make adalah tahap control, di mana pada tahap control ini dipastikan bahwa proses yang telah dijalankan, proses hasil dari improve telah terdokumen dan terkendali. Tujuan dari tahap control ini adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang telah diperbaiki pada tahap-tahap sebelumnya tidak akan kembali seperti semula, seperti keadaan jelek yang di awal, melainkan terus-menerus diperbaiki sesuai dengan tujuan utamanya. Dalam tahap define ada beberapa tools yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi CTQ. Tools yang pertama adalah affinity diagram, seperti pada gambar di samping ini. Lalu tools yang kedua ada matrix diagram. Tools yang ketiga adalah QFD atau Quality Function Deployment. Tools keempat adalah FMEA atau Failure Mode Effect Analysis. Tools yang kelima adalah Logic Tree. Tools yang keenam adalah Pareto Diagram. Lalu selain tools-tools yang ada tersebut di atas, dapat juga digunakan
analisis SIPOC, di mana SIPOC merupakan singkatan dari supplier, input, proses, output, dan customer. Pada SIPOC ini akan dijelaskan bagaimana proses mulai dari barang itu datang sebagai input yang diambil dari supplier sampai menghasilkan output yang akan kemudian dikirim ke customer. Tahap kedua adalah tahap measure. Dalam tahap measure ini ada beberapa langkah-langkah yang harus dijalankan. Langkah pertama yaitu menetapkan sasaran pengumpulan data. Langkah kedua yaitu menetapkan proses apa yang diukur. Langkah ketiga menentukan alat ukur apa yang digunakan. Dalam hal ini alat ukur yang dapat digunakan sangat banyak. Seperti contohnya adalah gauge RNR, dapat juga menggunakan survei, menggunakan skala, menggunakan penggaris, dan lain sebagainya. Lalu langkah keempat adalah menentukan siapa yang melakukan pengambilan data. Pengambil data atau operator yang dimaksud adalah orang yang melakukan pekerjaannya secara normal, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Lalu langkah yang terakhir adalah menentukan cara melakukan pengukuran atau cara melakukan sampling. Ada berbagai macam cara sampling yang dapat dipilih, antara lain random sampling, stratified sampling, dan lain sebagainya. Lalu tools yang dapat digunakan dalam tahap measure antara lain gauge RNR, CP and CPK, YRT atau yield road throughput, YFT atau yield first time, dan YNA. Lalu kemudian ada DPO, itu defect per opportunity, DPU, defect per unit, dan DPMO, defect per million opportunity. Lalu ada beberapa tipe kualitas yang bisa dilihat. Yang pertama adalah presisi dan akurat, artinya bahwa semua produk yang ada itu tepat di tujuan dan variasinya kecil. Lalu yang kedua adalah presisi namun tidak akurat, artinya bahwa rata-rata yang ada itu tepat pada tujuan namun variasinya terlalu besar. Dan yang ketiga adalah tidak presisi namun akurat, yaitu bahwa rata-rata yang ada tidak tepat pada tujuan namun variasinya sangat kecil. Lalu kemudian tahap selanjutnya adalah tahap analyze. Pada tahap analyze ada beberapa tools yang dapat digunakan. Tools yang pertama adalah descriptive statistic. Tools kedua adalah histogram. Tools ketiga dapat menggunakan rancat. Kemudian tools keempat dapat juga menggunakan scatter plot. Tools yang kelima dapat menggunakan box plot. Lalu selain memperbaiki proses, tentunya kita juga perlu untuk mengurangi limbah. Berikut ini adalah 9 jenis limbah yang ada di produksi. Antara lain adalah limbah transportasi, yaitu kelebihan penggunaan transportasi yang ada. Lalu limbah inventory, yaitu terlalu banyak menyimpan barang di gudang maupun di lantai produksi. Lalu yang ketiga adalah motion atau gerakan. Ini merupakan limbah dari gerakan yang berlebihan, entah itu gerakan dari mesin, entah gerakan dari produk itu sendiri, ataupun gerakan dari manusianya. Lalu limbah yang keempat adalah waiting atau menunggu. Terlalu lama menunggu di dalam antrian juga termasuk limbah, karena itu perlu dihilangkan waktu menunggu yang terlalu lama. Lalu kemudian ada limbah overproduction, yaitu jumlah produksi yang berlebih. Jumlah produksi yang berlebih juga tidak baik untuk dilakukan karena akan memperbanyak jumlah penyimpanan di gudang dan memperbesar biaya pula. Lalu kemudian ada overprocessing, di mana overprocessing ini terlalu lama memproses suatu produk. Padahal produk tersebut bisa diproses dengan cepat, namun karena satu dan lain hal harus diproses lebih lama. Itu juga merupakan limbah karena memakan waktu dan memakan tenaga yang banyak. Lalu limbah yang ketujuh adalah defect. Defect merupakan cacat produk yang pastinya juga merupakan limbah karena produk tersebut pada akhirnya tidak bisa digunakan. Kalaupun bisa digunakan harus di rework dan menambah biaya lagi. Lalu limbah yang kedelapan adalah untapped resource. Untapped resource adalah sumber daya yang tidak digunakan atau masih belum digunakan, hanya disimpan. Lalu misuse resource adalah sumber daya yang digunakan namun tidak tepat sasaran. Misalkan harusnya digunakan untuk melakukan pekerjaan A tapi justru dilakukan untuk mengerjakan pekerjaan B.
itu hasilnya tidak bisa maksimal nantinya. Tahap selanjutnya adalah tahap improve. Dalam tahap improve ini ada beberapa tools yang dapat digunakan. Antara lain adalah design of experiment, lalu proses mapping, kemudian mistake proofing atau yang biasa disebut dengan Pokayoke, yang merupakan suatu metode untuk mencegah terjadinya kerusakan. Lalu yang keempat adalah brainstorming. Dalam hal ini, untuk melakukan brainstorming diperlukan banyak pendapat supaya nantinya tujuan yang tercapai itu dapat lebih terarah. Lalu kemudian ada benchmarking. Benchmarking merupakan suatu proses yang terus-menerus dan sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi proses kerja. Lalu yang kemudian adalah best practices. Lalu tahap terakhir dalam metode DMAIC adalah tahap kontrol. Dalam tahap kontrol ada beberapa tools yang digunakan, antara lain control plan, standardization atau penstandardan proses, control charts, dan value stream mapping. Value stream mapping ini digunakan untuk mengetahui aliran proses supaya dapat diketahui proses mana yang tidak menambah nilai atau non-value added. Demikian penjelasan saya tentang Six Sigma filosofi. Semoga berguna bagi Anda. Terima kasih.